Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Walid dari Fakultas Syariah dan Hukum, dan major saya itu perbandingan mazhab. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu sebagai organisasi yang baik. Nah, pertama, keterampilan manajemen waktu. Orang yang paling sibuk adalah orang yang menghargai waktunya atau memanajemen waktunya. Orang yang menggunakan waktunya untuk belajar atau bekerja bersama, menikmati waktu, mengatur waktu dengan baik dan efektif. Manfaatnya pertama, menghasilkan karya yang lebih baik, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ketiga, kurangnya stres. Yang keempat, meningkatkan peluang karir. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri Anda. Yang keenam, menjadi lebih efisien, mengembangkan skill orang yang tidak punya pilihan, ibarat orang yang di penjara. Memilih adalah hal yang dewasa. Isu-isu di dunia memperlengkapkan pertama ada kemiskinan, dua kelaparan, ketiga kesehatan, keempat pendidikan yang bermutu, kelima food, dan keenam kebersihan plus air. Sambungan koneksi arah harus memperbaiki kursus bagaimana koneksi Anda. Nah, guys, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud tentang yang menghasilkan karya yang lebih baik. Nah, maksudnya itu kita bisa menghasilkan karya itu lebih baik karena kita tuh punya waktu panjang gitu. Kalau misalkan orang ngasih deadline-nya sekarang, kita terus kerjainnya on time, itu kita bisa berpikir lebih jernih lagi, lebih jelas lagi, lebih luas lagi, karena waktunya tidak mepet dan mempunyai waktu yang panjang. Jadi kita bisa menghasilkan karya yang lebih baik, atau kita bisa mengoreksinya lagi kalau bila ada yang salah. Kalau misalkan kita mengerjain waktunya mepet atau mendekati deadline, itu pasti orang udah reward sendiri gitu. Apa nih yang kurang, apa yang ini, yang penting jadilah gitu. Jadinya kayak gitu, guys. Yang bisa memanage waktunya, kalian bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Nah, yang kedua, menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Of course ya kan, yang tadi gue bilang, menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Nah, jadi kita kalau misalkan udah mengerjakan sesuatu udah tepat waktu, jadi kita punya waktu luang tuh yang lebih lama gitu, kayak yang buat istirahat. Karena contohnya tugas, kalau kita kerjain duluan rasa tuh tenang ya, karena kewajiban kita tuh telah gugur gitu. Kayak tugas gue udah kelar, yaudah kita tidur. Nah, itu jadi kayak membuat kita lega gitu. Kalau misalkan kayak entar dulu lah, deadline-nya juga masih panjang, entar-entaran dulu, ngapain juga dikerjain sekarang gitu kan. Selalu aja entarlah sehari dua hari. Nah, keenakan kayak begitu sehari dua hari, ternyata dia nggak teges-tegesin lagi deadline-nya kapan, tanggalnya kapan, padahal tuh waktunya udah mepet. Ujung-ujungnya apa? Tugasnya nggak dikerjain. Itu menurut saya kayak percuma juga gitu kan. Mendingan, nah ini kebiasaan baik saya sih, asik. Nah, yang ketiga itu mengurangi stres. Of course kita bisa ngurangin stres. Kenapa bisa ngurangin stres? Karena ya kita nggak kepikiran lagi gitu, karena tugas kita udah selesai, kewajiban kita udah dijalanin. Of course not thinking about it again. Kita udah bisa leluasa buat istirahat, buat main sama temen, karena tidak ada yang kita pikir lagi, nggak stres lagi nih kita. Tugas gue belum dikerjain, gimana ya besok gitu. Jadi bisa mengurangi stres juga ya, untuk kita menghandle waktu kita gitu. Nah, yang keempat ada meningkatkan pejuang karir. Nah, pejuang karir, of course orang lihat dari
orang pasti kantor ya contoh, pasti ngeliat tuh dari orang yang cekatan gitu, nggak mungkin yang menyek-menyek diterima gitu kan. Orang lihat kayak deadline-nya, oh gila nih orang kerjanya bagus, dia sebelum deadline udah selesai, udah mengerjakan gitu, udah bisa mengoreksi juga dengan bagus. Ini orang kayak gini nih cocok untuk kerja di kantor gua gitu loh. Jadi orang tuh juga express yes for you gitu, kayak kagum juga sama lo. Jadi lo bisa dapat uh, karir gitu. Tapi kebanyakan juga orang-orang seperti ini tuh orang-orang ambis gitu, karena dia tidak nggak mau menyia-nyiakan waktunya dia gitu, kayak ngapain besok-besok kalau bisa sekarang gitu, udahlah sampai malam dijabanin sampai jam 2 pagi juga kalau misalkan emang belum kelar itu juga digasin gitu. Itu good juga sih. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, kalau meningkatkan percaya diri ini tentu aja kita pede jadinya. Uh, dengan waktu yang udah ditentukan, udah panjang, udah bisa koreksi, terus kayak semua pekerjaan udah bisa kita cek lah gitu, udah handle kan. Ya kita percaya diri aja. Kita bisa percaya diri untuk kayak emang benar nih tugas tuh benar. Ya of course lah, orang gue udah kerjain dari awal-awal. Terus gue udah cek juga, ngapain gue khawatir-khawatir gitu. Itu meningkatkan kepedean juga, kepercayaan diri juga kan, untuk kita tuh bisa menunjukkan tarik kita gitu ke orang, bahwa kita tuh orangnya tuh ambis benar gitu, maksudnya ya ambisius. Nah yang keenam, bisa menjadi lebih efisien. Nah menjadi lebih efisien nih benar guys, jadi kita lebih banyak gerak gitu. Maksudnya efisien tuh di artiannya ya kita nggak mikirin itu aja, kita lebih, jadi kalau misalkan nggak mikirin tugas itu aja, kita lebih kayak mikirin pekerjaan yang lain bisa gitu. Jadi karena udah selesai pekerjaan kita yang itu, karena udah sesuai waktu, on time, maksudnya juga lewat dari sebelum deadline, jadi kita lebih efisien untuk menghandle waktu yang lain-lain, atau ada yang kebutuhan juga yang lain-lain, jadi gampang dan enak. Mengembangkan skill, betul. Nah kebanyakan isu-isu di dunia memperlengkapi kemiskinan, kelaparan, kesehatan. Nah emang sih guys, di dunia ini kemiskinan itu sangat harus dianui pemerintah. Oleh karena itu kita harus berpikir keras untuk masalah ini, gimana caranya supaya masalah ini hilang. Karena Indonesia pun negara nomor berapa gitu, pokoknya mulai predikat tertinggi negara dengan kemiskinan yang terbanyak juga di dunia. Nah itu kesehatan memang banyak kesehatan juga yang dimana tuh penting bagi diri kita. Kita harus bisa aware kepada diri kita sendiri gitu, untuk menjaga kesehatan. Bagaimana kita bisa menyikapi diri sendiri untuk menjadi manusia yang smart, untuk bisa makan yang bergizi gitu untuk tubuh kita. Nah yang keempat, ada pendidikan juga tuh penting banget guys, karena pendidikan sekarang tuh you know lah, emak-emak tuh jadinya semena-mena aja sama anak gitu, karena mereka tidak tahu apa yang mereka tuju. Jadi kayak hidup tuh kerja doang, padahal mah hidup tuh nggak gitu guys. Hidup tuh nggak sekeras itu. Kita bisa mengeksplor dunia, kita bisa jangan terbebani oleh pikiran dunia inilah. Boleh berbani, emang kalau manusia hidup tuh pasti udah nggak enak guys. Makanya kita harus ngejalani ini dengan penuh happyan, kesadaran, dan di sekelilingnya orang-orang banget.
orang-orang baik.